Iya, Bawaslu menjalankan tugasnya ya, melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan dan kemudian melakukan penanganan pelanggaran ya ketika ada laporan temuan yang didapatkan oleh jajaran kami di bawah. Kan terakhir Bawaslu sedang melakukan klarifikasi ya terhadap dugaan kades yang hadir atau mendeklarasikan dukungan pada salah satu peserta pemilu. Jelas tebang pilih. 3 kades diperiksa Bawaslu NTB buntut deklarasi dukung Ganjar Mahfud, tapi diam saat ratusan perangkat desa nyatakan dukungan ke Wowo Gibran. Shame on you, Bawaslu. Katanya sih ada kumpul-kumpul 20.000 orang. Tapi gerombolan ini bukan sembarangan ya. Yang jelas mereka bukan penonton Coldplay. Gerombolan itu adalah para perangkat desa dari hampir seluruh provinsi. Mereka tergabung dalam kumpulan bernama Desa Bersatu. Ini mereka malah deklarasi dukungan ke Prabowo dan Gibran. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. 3 kepala desa diperiksa Badan Pengawas Pemilu Nusa Tenggara Barat atas dugaan pelanggaran netralitas. Ketua Bawaslu NTB, Itratip, mengatakan ketiganya diperiksa karena mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar dan Mahfud. Sejumlah kades itu mendeklarasikan dukungan di hadapan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto, di saat kunjungan ke Kota Mataram Minggu 4 November 2023 lalu. Bawaslu NTB juga tengah melakukan pengusutan terhadap dugaan pelanggaran salah satu ASN di lingkup pemerintahan Provinsi NTB. Bawaslu akan menyerahkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara mengingat belum masuk tahapan kampanye. Bawaslu NTB mengaku banyak temuan pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN, maka Itratip menegaskan pihaknya melakukan pengawasan terhadap ASN. ASN berpotensi menggunakan kewenangannya untuk memenangkan salah satu peserta pemilu. Masa kampanye pemilu 2024 akan dimulai 28 November 2023. Bawaslu akan memberikan sanksi terhadap para pelaku pelanggaran pemilu. Sikap yang diambil Bawaslu dengan memeriksa kades yang mendukung pasangan Ganjar Mahfud ini sudah masuk pada kecondongan pada pasangan Prabowo Gibran. Sebab sebelumnya Bawaslu diam dan bungkam dan tidak mengambil sikap ketika pada Minggu 19 November 2023 kemarin ribuan perangkat desa menghadiri acara deklarasi dukungan kepada pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta. Ribuan perangkat desa tersebut tergabung dalam kelompok Desa Bersatu. Dalam undangan disebutkan jika Desa Bersatu terdiri dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, APDESI, yang merupakan organisasi kepala desa aktif, dan DPN PPDI, Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Kemudian APEDNAS, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional, DPP Aksi, Kompak Desi juga ikut serta. Selain itu, kelompok ini juga terdiri dari PAPP-DSI, DPP PPDI, dan Persatuan Masyarakat Desa Nusantara. Tak sedikit di antaranya mengenakan seragam kemeja putih dengan lambang angka 2 di dada yang merujuk pada nomor urut Capres-Cawapres usungan Koalisi Indonesia Maju. Selain itu, di punggung mereka tercetak gambar Prabowo Gibran dengan slogan Desa Bersatu untuk Indonesia Maju. Lucu bukan? Cuma 3 kades di NTB tapi diperiksa layaknya melakukan pelanggaran berat oleh Bawaslu. Padahal pada 19 November, ribuan kepala desa dan aparat desa yang masuk organisasi atau perkumpulan kepala desa dengan jelas dan nyata mendukung capres sebelah. Tapi kenapa Bawaslu pura-pura tutup mata, tak mengambil sikap seperti yang dilakukan kepada 3 kades di NTB? Katanya Bawaslu netral, tapi di sebelah mana netralnya? Melihat peristiwa ini, tim pemenangan nasional TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD pun mendesak Bawaslu untuk mengusut ribuan kepala desa yang diduga memberikan dukungan kepada Prabowo Gibran Senin 20 November. Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud, Roni Talapesi, mengatakan aparatur sipil negara seperti kepala desa seharusnya bersikap netral pada pemilu 2024 karena sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu khususnya pada pasal 280 khusus ASN.
Dan seharusnya Bawaslu sebagai pengawas juga melihat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para kepala desa itu. Pengawas pemilu seperti Bawaslu seharusnya tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat untuk menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut. Karena Bawaslu memang bertugas sebagai pengawas. Kalau menunggu laporan dari masyarakat, lalu tugas Bawaslu itu apa? Bagaimana mau dianggap netral jika kinerjanya ditentukan oleh penguasa yang di atas? Tebang pilih. Shame on you Bawaslu. Bagaimana menurut Anda? Satu, dipermudah regulasi masalah perizinan ekspor. Kenapa? Kalau tadi Bapak paparkan masalah itu tentang nikel dan segala macam, di sini tidak ada Pak. Di sini adanya pohong. Itu bisa diekspor, tapi kita tidak tahu bagaimana regulasi dan perizinannya. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, jadi Bu, Malang kan bagian dari Indonesia. Iya kan? Malang membutuhkan sekolah, membutuhkan rumah sakit, membutuhkan aspal. Memang di Malang nggak ada aspal, aspalnya dari Buton. Kopla, ditanya ekspor singkong, Capres Gemoy malah jawab soal aspal, efek udah tuwir ya? Duh, mending istirahatlah opa. Karena saya melihat calon presidennya itu aja. Dia lagi. Sosok yang sudah ketinggalan zaman. 100%, tapi kalau Anda punya eksekusi cuma 50%, dapatnya ya 50% itu. Nah di food estate ini kan kita nggak tahu apakah eksekusinya sampai 50 atau bahkan mungkin 10% kali gitu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Siang ini ada yang menarik perhatian saya ketika mencoba mencari berita soal capres ribuan baliho yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Lalu lewatlah cuplikan ketika Prabowo menjawab pertanyaan salah satu peserta dari acara diskusi bersama perwakilan Kiai Kampung se-Indonesia di Malang yang berlangsung Sabtu 18 November. Jadi, ada nih seorang wanita mencoba meminta penjelasan Capres Prabowo mengenai regulasi ekspor produk ketela pohon atau singkong. Karena di Malang tidak ada biji besi atau nikel seperti yang ada di luar Pulau Jawa. Kata si penanya sambil berharap ada solusi yang mantap dari Pak Menhan. Kalau tadi Bapak paparkan jawabannya seperti nikel, biji besi, tapi di Malang mohon maaf itu tidak ada. Yang ada ketela pohon singkong, Pak. Lucunya, bukannya menjawab dengan lugas, satset dan solutif, Prabowo malah berkata bahwa produksi dan ekspor aspal memang berasal dari Pulau Buton, tapi hasilnya bisa dialirkan ke guru di sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Sosok yang pernah kalah capres 2 kali itu juga berkata bahwa pengelolaan singkong dan ketela mungkin penting untuk Indonesia, juga bisa menggantikan impor gandum yang selama ini dilakukan. What? Apa? Mungkin begitu reaksi banyak orang ketika menonton cuplikan dari jawaban Prabowo yang bisa diibaratkan dengan ungkapan jaka sembung bawa nampan alias gak nyambung Pak Menhan. Jawaban itu mengesankan bahwa Prabowo bukan hanya tidak menguasai topik yang sedang ditanyakan, tapi sekaligus terkesan ingin memaksakan pendapatnya kepada si penanya. Yang notabene masyarakat biasa yang tak punya keinginan muluk-muluk, tapi hanya ingin tahu bagaimana cara ekspor bahan makanan atau produk olahan berbahan dasar ketela pohon tadi. Malah dijawab soal aspal, kesejahteraan guru, dan lain sebagainya. Lucu dan gemoy juga jawaban yang diberikan. Mungkin Prabowo menyesal telah mengatakan itu semua, padahal kan seharusnya Prabowo bisa menjawab diplomatis kalau memang tidak tahu regulasi ekspor seperti apa, atau sekalian minta maaf saja sambil berkata, maaf saya memang tidak tahu hal yang beginian. Seharusnya kemarin Prabowo mengajak Gibran untuk mendampingi, kan kalau tidak bisa jawab, bakalan ada gunanya juga anak presiden berada di sana. Kalau sampai Gibran tidak tahu juga, kan setidaknya ada temannya, bisa malu bareng-bareng gitu loh. Jujur saya tertawa ya mendengar jawaban Prabowo di tayangan itu. Itu baru ditanya sama wanita biasa loh, belum dicecar akademisi dan guru besar, juga tidak sampai didebat karena si penanya kurang puas dengan jawaban yang diberikan Prabowo. Atau mungkin si penanya terpaksa kudu menelan jawaban absurd tadi karena takut dilempar mic kalau Prabowo emosi jiwa. Waduh, wes, memang kurang kompeten kok capres yang satu itu. Masa yang model begitu kita disuruh tetap memilih atau memenangkan dia hanya karena berpasangan dengan anak presiden? Saya sih emoh.
By the way, Capres Gemoy 1 itu juga diketahui memiliki masalah dengan ego dan temperamen yang mudah terpancing emosi, yang sangat membahayakan negeri ini. Karena orang mudah baperan dan emosional akan bereaksi setiap kali ada yang mengusik hati dan perasaannya. Maukah kalian punya pemimpin negara yang sedikit-sedikit emosian dan bereaksi setiap kali tidak nyaman? Model pemimpin begini bisa gampang kena prank loh, nggak bahaya tak? Belum lagi soal kemampuan berpikir, menelaah, menekan kemarahan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu apapun. Apakah kalian yakin Prabowo masih punya cukup kapasitas dalam usia seperti ini? Belum lagi secara pengalaman terbilang kurang komplit. Meskipun Prabowo pernah memimpin di TNI, terus menjadi menahan pula, juga ketum partai. Ngerinya kalau baru sekitar 1-2 tahun memimpin, terus KO atau negeri ini jadi autopilot kan gawat. Yakinkah kalian kalau Prabowo masih kuat keliling Indonesia barang setahun saja seperti Jokowi? Bagaimana menurut Anda para generasi muda? Masa sih kalian gak mempertimbangkan faktor usia Prabowo? Kok sampai nekat masih memilih beliau? Please mikir, jangan cuma karena gemoynya doang. Bagaimana menurut Anda?